Yang saya hormati Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB UGM, Bapak Prof. Catur Sugianto, tim promotor Bapak Prof. Lincoln Arsyad, Bapak Rimawan Pradiptyo PhD, Ibu Sekar Utami Setiastuti PhD, tim penguji disertasi Bapak Prof. Samsubar Saleh, Ibu Heni Wahyuni PhD, dan juga Ibu Eni Sulistianingrum PhD. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yohanes Maria Vianney Mudayen, mahasiswa program Doktor Ilmu Ekonomi FEB UGM. Perkenankanlah saya mempresentasikan disertasi saya dengan judul Efek Utang Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan juga Pembangunan Manusia di Negara-Negara Berkembang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kajian efek utang pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan hasil beragam. Yang pertama, utang mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, utang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan kelompok yang ketiga, utang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Research gap dalam penelitian ini adalah 3 pandangan tentang peran utang pemerintah. Yang pertama adalah Keynesian yang melihat utang sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masa klasik dan juga neoklasik memandang utang sebagai penghambat kemajuan ekonomi dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, masa Keynesian yang melihat utang sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Utang pemerintah berpengaruh terhadap pembangunan manusia, khususnya pendidikan, kesehatan, taraf hidup, kemiskinan, hak asasi manusia, tenaga kerja, produktivitas, dan juga inovasi. Alasan pemilihan negara-negara berkembang sebagai kawasan analisis data adalah: 1. Adanya heterogenitas karakteristik ekonomi. Yang kedua, ini adalah periode transisi penting pasca krisis keuangan global dan sebelum pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah potensi kerentanan utang. Yang keempat, ketersediaan data yang lebih baik. Yang kelima, implikasi kebijakan yang signifikan bagi negara-negara berkembang. Pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana efek utang pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada setiap kuantil di negara-negara berkembang? Yang kedua, bagaimana pola efek utang pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang? Yang ketiga, bagaimana efek utang pemerintah terhadap pembangunan manusia di negara-negara berkembang? Tujuan penelitian ini menganalisis efek utang pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada setiap kuantil di negara-negara berkembang. Yang kedua, pola efek utang pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Dan yang ketiga, efek utang pemerintah terhadap pembangunan manusia di negara-negara berkembang. Penelitian ini dibagi menjadi 2 esai. Motivasi penelitian adalah membuktikan secara empiris efek utang pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada setiap kuantil di negara-negara berkembang menggunakan regresi kuantil dengan tambahan fixed effects dan bootstrapping. Yang kedua, membuktikan secara empiris efek utang publik terhadap pembangunan manusia di negara-negara berkembang dengan model dynamic GMM. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi akademisi sebagai sumbangan pemikiran untuk mengisi kesenjangan empiris tentang utang pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia. Yang kedua, bagi pengambil kebijakan sebagai masukan dan evaluasi untuk implementasi kebijakan pengelolaan utang pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan juga pembangunan manusia. Ada 2 kontribusi penelitian ini. Yang pertama adalah kontribusi empiris dan yang kedua adalah kontribusi kebijakan. Untuk ruang lingkup dan batasan penelitian, studi tentang efek utang pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan manusia di negara-negara berkembang yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan juga daya beli masyarakat. Batasan penelitian ini tidak secara spesifik mengkaji jenis utang lainnya dalam model utama, yaitu utang perusahaan dan utang rumah tangga. Keaslian penelitian. Belum banyak kajian spesifik di negara-negara berkembang tentang efek utang publik terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan manusia. Dan juga masih sedikit kajian yang menggunakan regresi kuantil yang diperkuat dengan fixed effect dan juga bootstrapping. Berikut adalah kerangka teori untuk utang pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia. Berikut adalah kerangka berpikir efek utang publik dan variabel lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Utang publik berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme transmisi, pembiayaan investasi produktif, sistem stimulus fiskal, menutup defisit anggaran, peningkatan akses ke pasar modal, beban pembiayaan bunga,
risiko kenaikan pajak di masa depan, efek crowding out, ketidakstabilan ekonomi dan krisis utang, dan menurunnya kepercayaan investor. Berikut adalah kerangka pemikiran esai kedua, efek utang publik dan variabel lainnya terhadap pembangunan manusia. Efek utang publik terhadap pembangunan manusia terjadi melalui mekanisme transmisi, pembiayaan investasi sosial, stimulus ekonomi, pengembangan infrastruktur pendidikan dan juga kesehatan, pengurangan anggaran untuk sektor sosial, pajak dan beban ekonomi masyarakat, ketidakstabilan ekonomi, dan beban generasi mendatang. Berikut adalah pemodelan esai pertama, efek utang pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, terutama keterkaitan utang pemerintah dengan pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi adalah fungsi dari agregat teknologi, tenaga kerja, capital, dan pengeluaran pemerintah. Untuk pendekatan estimasi efek utang pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah fungsi dari perdagangan, pengeluaran untuk pendidikan, inflasi, pengeluaran pemerintah, utang swasta, utang publik, indeks persepsi korupsi, pajak, partisipasi angkatan kerja, dan juga investasi langsung neto. Berikut adalah definisi operasional dan sumber data untuk esai pertama untuk variabel pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pendidikan, inflasi, dan juga pengeluaran konsumsi pemerintah. Berikut adalah lanjutan variabel dan juga sumber data untuk esai pertama, yaitu utang swasta, utang pemerintah, indeks persepsi korupsi, pajak, dan juga partisipasi angkatan kerja serta investasi langsung neto. Berikut adalah spesifikasi model dinamik GMM untuk pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah fungsi dari pembangunan manusia periode sebelumnya, pertumbuhan ekonomi, utang publik, pengeluaran pendidikan, perdagangan, dan indeks persepsi korupsi. Berikut adalah variabel dan sumber data untuk esai kedua untuk variabel pembangunan manusia periode sebelumnya, pertumbuhan ekonomi, dan utang pemerintah. Selanjutnya adalah data dan sumber data untuk variabel pengeluaran pendidikan, perdagangan, dan indeks persepsi korupsi. Selanjutnya, esai pertama, efek utang pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai studi yang menunjukkan hasil beragam. Pertama, utang publik dipandang sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, penggerak investasi baru, dan juga sektor keuangan. Yang kedua, utang publik dipandang sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi, pemicu devaluasi mata uang, dan risiko pelarian modal. Ketiga, hubungan utang publik dan pertumbuhan ekonomi dapat bersifat non-linier dan juga bisa bersifat linier. Pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana efek utang pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada setiap kuantil di negara-negara berkembang? Yang kedua, bagaimana pola efek utang pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang? Data berasal dari World Development Indicator, World Bank, dan juga Transparency International. Untuk verifikasi model empiris menggunakan regresi kuantil dengan efek tetap dan juga bootstrapping. Alasannya adalah variasi data yang sangat tinggi untuk semua variabel. Pada regresi kuantil sudah dilakukan resampling dan juga bootstrapping, dan juga koefisien dibentuk yang sudah robust terhadap pelanggaran-pelanggaran asumsi. Berikut adalah regresi kuantil yang digunakan dalam penelitian ini. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perdagangan, pengeluaran pendidikan, inflasi, pengeluaran pemerintah, utang swasta, utang publik, indeks persepsi korupsi, pajak, partisipasi angkatan kerja, dan juga investasi langsung neto. Berikut adalah tabel yang menunjukkan pengaruh utang pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang menggunakan regresi kuantil dengan tambahan fixed effect dan juga bootstrapping. Utang publik berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang mulai dari kuantil 30% sampai kuantil 90%. Beberapa kemungkinan penyebab: pertama, tingginya beban utang,
Yang kedua, efek crowding out terhadap investasi swasta. Yang ketiga, ketidakpastian makroekonomi. Yang keempat, ketergantungan pada sumber pendanaan utang luar negeri. Yang kelima adalah kualitas tata kelola utang yang kurang memadai. Dan yang keenam adalah berbagai faktor struktural lainnya. Ini mendukung temuan dari Kenner, Pan, dan Grenes, dan juga temuan-temuan yang lain. Perdagangan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuantil 50-90%. Beberapa kemungkinan penyebab, yang pertama adalah ketersediaan infrastruktur, yang kedua kapasitas produksi, ketiga implementasi kebijakan perdagangan, yang keempat adalah kualitas sumber daya manusia. Untuk pengeluaran pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuantil 10% sampai 90%. Beberapa kemungkinan penyebab, yang pertama rendahnya mutu pendidikan secara keseluruhan, yang kedua, ketidakselarasan hasil pendidikan dengan tuntutan dunia kerja. Yang ketiga adalah permasalahan kesenjangan dalam akses pendidikan. Keempat adalah ketidakmerataan kualitas pendidikan antar wilayah. Yang kelima, berbagai kendala struktural dan institusional yang ada. Utang swasta periode sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuantil 20-90%. Beberapa kemungkinan penyebab, yang pertama adalah dana pinjaman untuk kegiatan konsumsi dan juga spekulasi aset. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Yang ketiga, rendahnya kualitas institusi keuangan. Yang keempat, ketidakstabilan ekonomi dan politik. Selanjutnya, korupsi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuantil 20-80%. Beberapa kemungkinan penyebab, yang pertama adalah distorsi alokasi sumber daya ekonomi, yang kedua iklim investasi yang tidak pasti, yang ketiga ketidakpuasan masyarakat, keempat peningkatan biaya transaksi, dan yang kelima adalah rusaknya integritas institusi. Pendapatan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuantil 10-90%. Beberapa kemungkinan penyebab, yang pertama administrasi perpajakan yang lemah. Kedua, tingginya proporsi sektor informal. Ketiga, praktik korupsi. Keempat, ketidakstabilan politik dan ekonomi. Yang kelima, struktur ekonomi yang kurang terdiversifikasi. Yang keenam, kebijakan perpajakan yang kurang efektif. Partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuantil 10-70% dan kuantil 90%. Beberapa kemungkinan penyebab, yang pertama kualitas tenaga kerja yang relatif rendah, yang kedua adalah dominasi sektor informal, ketiga kurangnya ketersediaan lapangan kerja, keempat ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, penanaman modal asing langsung neto berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuantil 20-70%. Investasi langsung neto memainkan peran penting dalam membentuk lanskap ekonomi kawasan. Berikut adalah pola efek perdagangan, pengeluaran pendidikan, inflasi, pengeluaran pemerintah, utang swasta, dan utang publik terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah grafik pola efek korupsi, pajak, partisipasi angkatan kerja, investasi langsung neto, dan konstanta terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk pola efek variabel perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi, estimasi terendah ada pada kuantil 10%, estimasi tertinggi ada pada kuantil 30%. Pola efek variabel pengeluaran pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, efek terendah ada pada kuantil 70%, efek tertinggi ada pada kuantil 10%. Pola efek variabel tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, efek terendah ada pada kuantil 10%, efek tertinggi ada pada kuantil 90%. Pola efek pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, estimasi terendah ada pada kuantil 10%, estimasi tertinggi ada pada kuantil 90%. Pola efek utang swasta periode sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi, estimasi terendah ada pada kuantil 50%, estimasi tertinggi ada pada kuantil 70%.
Pola efek utang publik terhadap pertumbuhan ekonomi, estimasi terendah ada pada kuantil 70%, estimasi tertinggi ada pada kuantil 20%. Pola efek indeks persepsi korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, estimasi terendah ada pada kuantil 70%, estimasi tertinggi ada pada kuantil 10%. Pola efek pendapatan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, estimasi terendah ada pada kuantil 90%, estimasi tertinggi ada pada kuantil 10%. Pola efek angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, estimasi terendah ada pada kuantil 30%, estimasi tertinggi ada pada kuantil 50%. Pola efek variabel penanaman modal asing langsung neto, estimasi terendah ada pada kuantil 90%, estimasi tertinggi ada pada kuantil 10%. Sedangkan pola konstanta terhadap pertumbuhan ekonomi, estimasi terendah ada pada kuantil 10%, estimasi tertinggi ada pada kuantil 90%. Kesimpulan dan saran. Utang publik berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, maka negara-negara berkembang perlu memperbesar porsi pemanfaatan utang publik untuk membiayai program percepatan pembangunan. Berikutnya, pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, maka proporsi pengeluaran pemerintah perlu lebih banyak digunakan untuk pengadaan infrastruktur, sarana prasarana, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Tingkat inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka sarannya adalah kebijakan fiskal mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kebijakan moneter, pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, pengaturan cadangan bank, penetapan target inflasi, dan intervensi mata uang asing. Kebijakan lainnya adalah meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan tingkat upah, menetapkan harga maksimum, dan melakukan pengawasan distribusi barang. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka negara-negara berkembang perlu memperbesar proporsi pengeluaran pemerintah untuk akselerasi pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif. Selanjutnya, tingkat utang swasta periode sebelumnya berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuantil 40-50%. Oleh karena itu perlu memperkuat struktur ekonomi nasional dengan membangun infrastruktur, mendorong investasi, memperkuat industri pengolahan yang berbasis ekspor. Korupsi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dalam sistem perizinan usaha dan efisiensi pelayanan, birokrasi yang bersih dan jujur untuk menutup celah korupsi. Berikutnya, pendapatan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pendapatan pajak harus lebih diarahkan untuk investasi produktif. Partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan tingkat upah, penataan ulang program pendidikan dan juga pelatihan, serta perbaikan sistem pendidikan. Selanjutnya, penanaman modal asing langsung neto berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka perlu satu kemudahan perizinan usaha melalui pelayanan terpadu, insentif fiskal, membangun infrastruktur, fasilitasi pengolahan limbah, unit pelayanan investasi terpadu, rencana penanaman modal, dan reformasi birokrasi. Berikut beberapa kemungkinan topik arah penelitian masa depan dan juga teknik untuk pengolahan data panel untuk mengatasi persoalan heterogenitas negara dan juga ketergantungan lintas sektoral. Selanjutnya, esai kedua, efek utang pemerintah terhadap pembangunan manusia di negara-negara berkembang. Pembangunan manusia adalah salah satu kriteria untuk menilai perkembangan suatu negara. Efek utang publik terhadap pembangunan manusia bisa bersifat positif, bisa juga bersifat negatif. Kebaruan penelitian, yang pertama adalah uji pengaruh langsung utang publik terhadap pembangunan manusia, yang kedua menambahkan variabel korupsi untuk menganalisis peran kelembagaan, yang ketiga adalah menggunakan model dynamic GMM, yang keempat melakukan robustness check, melakukan uji dengan menggunakan model FM, PLS, FD GMM, dan juga SCS GMM dengan menghilangkan variabel perdagangan. Untuk pertanyaan penelitian, bagaimana efek utang publik terhadap pembangunan manusia di negara-negara berkembang? Data penelitian bersumber dari World Development Indicator, World Bank, dan juga Transparency International. Spesifikasi model Dynamic GMM. Pembangunan manusia adalah fungsi dari pembangunan manusia sebelumnya, pertumbuhan ekonomi, utang publik, pengeluaran pendidikan, dan juga perdagangan serta korupsi. Berikut adalah hasil uji spesifikasi Ariel Bond dan juga uji Sargan-Hansen.
Untuk pendekatan FDJMM maupun SCSJMM sama-sama konsisten dan tidak terjadi autokorelasi dan memenuhi kriteria Arel-Nobel. Untuk kondisi uji Hansen, model yang valid adalah model FDJMM, sedangkan model SCSJMM tidak valid. Berdasarkan uji Arel-Nobel, sarjan tes, uji ketakbiasan, maka model JMM terbaik untuk mengatasi masalah endogenitas adalah FDJMM. Berikut adalah hasil estimasi model fixed effect, FDJMM, sistem JMM, dan juga PLS untuk model yang pertama. Untuk variabel pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, utang publik, pengeluaran pendidikan, perdagangan, dan korupsi. Berdasarkan pengujian pemenuhan berbagai kriteria, maka hasil model terpilih yang terbaik adalah Force Difference JMM dengan 2 step. Utang publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia. Ada beberapa kemungkinan penyebab. Yang pertama adalah kualitas tata kelola dan institusi, yang kedua batas ambang utang, yang ketiga kualitas penggunaan utang, keempat variabel penjelas lain yang lebih dominan, yang kelima adalah keterlambatan dampak, dan yang keenam adalah masalah spesifikasi data pembangunan manusia. Selanjutnya, lag dari pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan manusia masa kini. Pembangunan manusia bersifat persisten. Ada beberapa kemungkinan penyebab. Yang pertama, investasi jangka panjang di bidang pendidikan. Yang kedua adalah peningkatan akses dan kualitas kesehatan. Yang ketiga adalah dampak pendapatan terhadap kesejahteraan. Dan yang keempat adalah stabilitas kebijakan dan implementasi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan manusia. Ada beberapa kemungkinan penyebab. Yang pertama, peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Kedua, peningkatan kapasitas fiskal pemerintah. Ketiga, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Keempat, investasi infrastruktur sosial. Yang kelima adalah inovasi dan kemajuan teknologi. Menarik dan tampak paradoksal, pengeluaran pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap pembangunan manusia. Beberapa kemungkinan penyebab. Yang pertama adalah inefisiensi dan korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan. Yang kedua adalah kualitas pengeluaran yang rendah. Yang ketiga, ketidaksesuaian kurikulum dan kebutuhan kerja. Yang keempat, distribusi pengeluaran yang tidak merata. Yang kelima, jangka waktu dampak. Dan yang keenam adalah faktor konteks negara yang spesifik. Perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia di negara-negara berkembang. Beberapa kemungkinan penyebab. Yang pertama adalah spesialisasi pada komoditas primer. Yang kedua, distribusi manfaat perdagangan tidak merata. Yang ketiga adalah kualitas institusi dan tata kelola. Yang keempat adalah faktor-faktor non-perdagangan yang lebih dominan. Yang kelima adalah kurangnya diversifikasi ekonomi. Selanjutnya, korupsi berdampak negatif signifikan terhadap pembangunan manusia. Korupsi menyebabkan satu, penurunan kualitas layanan publik. Yang kedua adalah ketidakpercayaan dan erosi modal sosial. Yang ketiga adalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial ekonomi. Empat adalah hambatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dan yang kelima adalah lemahnya penegakan hukum dan supremasi hukum. Berikut adalah tabel JMM pertama dan hasil robustness check untuk 4 model. Yang pertama adalah fixed effect, yang kedua adalah Force Difference JMM, yang ketiga SCSJMM, dan yang keempat adalah PLS. Model pertama maupun model robustness check menunjukkan hasil yang konsisten baik menggunakan FEM, FDJMM, SCSJMM maupun PLS secara berpasangan. Konsistensi efek positif lag pembangunan manusia mengindikasikan satu, sifat inersia dan akumulatif pembangunan manusia. Yang kedua, koefisien beta lag pembangunan manusia yang tinggi mencerminkan persistensi. Yang ketiga adalah validasi metodologi dan juga robustness model. Yang keempat adalah dukungan untuk spesifikasi model. Dan yang kelima adalah implikasi bagi variabel penjelas lainnya. Konsistensi efek pertumbuhan ekonomi mengindikasikan satu, dampak positif yang nyata namun bertahap. Yang kedua adalah konsistensi dan robustness metodologi. Yang ketiga adalah kredibilitas temuan. Yang keempat, implikasi konteks negara berkembang. Yang kelima adalah peran negara lain. Dengan mengacu pada FDJMM sebagai model terbaik, maka utang publik tidak memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan manusia negara-negara berkembang 2012 sampai 2019. Dengan mengacu pada FDJMM
Sebagai modal terbaik, maka pengeluaran pendidikan berdampak negatif terhadap pembangunan manusia. Demikian pula dengan korupsi, berdampak negatif signifikan terhadap pembangunan manusia negara-negara berkembang 2012 sampai 2019. Grafik tren utang publik negara-negara berkembang pada 5 benua sempat stabil pada periode 2012 sampai 2013. Utang publik negara-negara berkembang di Asia meningkat pada periode 2014 sampai 2019. Beberapa kemungkinan penyebab: yang pertama adalah investasi infrastruktur, kedua adalah kebijakan fiskal ekspansif, tiga adalah dampak krisis ekonomi global, dan yang keempat adalah harga komoditas. Utang publik negara-negara berkembang di benua Asia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2012 sampai 2019. Beberapa kemungkinan penyebab: pertama adalah kebutuhan pembangunan, kedua harga komoditas, ketiga kesenjangan pendapatan, keempat kebutuhan sosial, kelima adalah kondisi ekonomi global. Tren utang publik di benua Amerika menunjukkan pola yang sedikit berfluktuasi namun secara keseluruhan meningkat periode 2012 sampai 2019. Beberapa kemungkinan penyebab: satu, kebijakan fiskal, kedua, pertumbuhan ekonomi yang bervariasi, ketiga, goncangan ekonomi regional dan global, keempat, investasi dan belanja sosial. Utang publik di benua Eropa mengalami peningkatan tajam tahun 2012 sampai 2015, diikuti penurunan dan stabilisasi hingga tahun 2019. Beberapa kemungkinan penyebab: yang pertama adalah dampak krisis utang Eropa, yang kedua konsolidasi fiskal, dan ketiga adalah pemulihan ekonomi. Selanjutnya, tren utang publik di negara-negara berkembang benua Australia relatif stabil dan sedikit kenaikan secara bertahap pada tahun 2012 sampai 2019. Kemungkinan penyebabnya: manajemen fiskal yang hati-hati, yang kedua pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan yang ketiga adalah komoditas. Indeks pembangunan manusia di benua Asia mengalami tren peningkatan yang stabil dan cukup signifikan, dari rata 0,68 tahun 2012 menjadi 0,72 tahun 2019. Beberapa kemungkinan penyebab: investasi pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah. IPM di benua Afrika menunjukkan tren peningkatan dari 0,53 tahun 2012 menjadi 0,57 tahun 2019. Beberapa kemungkinan penyebab: fokus pada kesehatan dasar, perluasan akses pendidikan, pertumbuhan ekonomi, bantuan, dan kerjasama internasional. IPM di benua Amerika menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan moderat, bergerak dari 0,72 tahun 2012 menjadi 0,75 tahun 2019. Kemungkinan penyebabnya adalah peningkatan sistem kesehatan, fokus pada pendidikan tinggi, stabilitas ekonomi, dan kebijakan fiskal. IPM di benua Eropa menunjukkan bahwa tingkat pembangunan manusia sudah tinggi sehingga ruang untuk percepatan yang lebih cepat sangat terbatas. Beberapa kemungkinan penyebab: yang satu adalah kualitas layanan kesehatan, kedua adalah pendidikan tinggi, ketiga adalah R&D, empat adalah inovasi, kelima adalah stabilitas sosial dan ekonomi. IPM di benua Australia, peningkatan IPM-nya stabil dan moderat, meningkat dengan rata 0,65 tahun 2012 menjadi 0,67 tahun 2019. Beberapa kemungkinan penyebab: investasi berkelanjutan, pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan kebijakan sosial yang inklusif. Kesimpulan dan saran esai kedua: utang publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Saran kepada pemerintah negara berkembang: 1. Manajemen utang publik yang prudent dan berkelanjutan, 2. Pengendalian defisit anggaran, yang ketiga penentuan skala prioritas, keempat peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yang kelima adalah penguatan kapasitas kelembagaan. Saran kepada organisasi internasional dan lembaga keuangan LSM: 1. Dukungan teknis dan kapasitas manajemen utang, 2. Pemberian utang yang bertanggung jawab, 3. Advokasi dan transparansi, yang keempat bantuan restrukturisasi utang yang adil. Lag pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pembangunan manusia masa kini. Beberapa saran kepada pemerintah: 1. Meningkatkan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia, 2. Memastikan keberlanjutan program, 3. Fokus pada pemerataan dan inklusi, yang keempat adalah membangun institusi yang kuat, kelima memanfaatkan momentum keberhasilan pembangunan manusia. Saran kepada organisasi internasional, lembaga keuangan, dan LSM: 1. Dukungan teknis dan finansial jangka panjang, 2. Transfer pengetahuan dan best practice, 3. Kemitraan yang strategis, 4. Riset dan evaluasi berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan manusia.
Saran kepada pemerintah, 1. Meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi. 2. Memastikan pertumbuhan ekonominya inklusif. Yang ketiga, mengoptimalkan dampak pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, memperkuat sinergi kebijakan ekonomi dan sosial. Yang kelima, melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Pengeluaran pendidikan berpengaruh negatif terhadap pembangunan manusia, maka saran kepada pemerintah, meningkatkan kualitas belanja pendidikan, evaluasi program dan kebijakan pendidikan, peningkatan tata kelola dan akuntabilitas, fokus pada hasil dan dampak, investasi strategis, dan keterlibatan stakeholders. Perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia. Saran kepada pemerintah, 1. Evaluasi dampak perdagangan. 2. Penguatan kebijakan pendukung untuk investasi. Yang ketiga, diversifikasi ekonomi. Yang keempat, negosiasi perdagangan yang berpihak pada pembangunan manusia. 5. Peningkatan regulasi dan pengawasan. Keenam, fokus pada perdagangan yang inklusif. Yang selanjutnya, korupsi berpengaruh negatif signifikan terhadap pembangunan manusia. Maka saran bagi pemerintah, 1 adalah penguatan institusi anti korupsi. 2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, reformasi birokrasi. 4. Penegakan hukum dan konsisten. Yang kelima, ada pendidikan dan kesadaran anti korupsi. 6. Keterlibatan masyarakat sipil dan media. Dan ketujuh adalah kerjasama internasional. Berikut adalah beberapa saran topik untuk penelitian yang akan datang di masa depan berkaitan dengan tentang publik dan juga pembangunan manusia. Demikianlah paparan lengkap disertasi saya. Segala masukan, saran, komentar yang membangun dari para penguji sangat saya nantikan. Sekian dan terima kasih.